Mendengar dan menyapa rakyat dengan penuh kehangatan akan semakin menegaskan kelembutan kekuasaan saat ini. Memuja-muja kekuasaan atau membenci setengah mati kekuasaan itu sama-sama berbahaya. Kita jangan tenggelam dalam itu semua. Kritikan dan perbedaan harus dipandang sebagai berkah. Semua hari sangat penting. Pandailah kita semua memilah untuk hal-hal yang baik. Masing-masing kita adalah pemberi informasi. Dari Kompleks Rumah Berita Sultraline, inilah kabar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Sultraline menginformasikan pada Anda tentang penjual jagung rebus PJR Pondidaha omsetnya perharinya capai ratusan ribu. Hai viewer, pasti semua orang tahu ketika ada di daerah Pondidaha, Kabupaten Konawe. Apalagi yang melintas baik dari Kabupaten Kolaka maupun dari kota Kendari. Pasti mereka mampir karena daerah itu terkenal akan jagung rebusnya yang masih panas dan berasap, membuat semua orang yang lewat pasti terbius dengan aroma jagungnya. Dan uniknya, pedagang jagung punya cara tersendiri memanggil pelanggan, yaitu tanpa suara. Mereka mengayun-ayunkan tutup panci, memanggil orang-orang ketika lewat di depan tenda warungnya. Dengan sapaan lembutnya dan senyum penuh persahabatan, membuat semua yang lewat pasti berhenti, apalagi suasana lelah dan lapar. Pondidaha dengan PJR-nya terbagi dua area, yakni PJR 1 dan PJR 2. Mereka masing-masing bersaing dengan suasana tempat yang asik. Yang suka dengan pilihan gambar dengan tempat bersih, pasti tertarik mencari tempat yang luas dan terang. Namun, yang menyukai tempat sederhana akan memilih tempat atau tenda dengan gambar yang sedikit warna-warninya. Hai viewer, subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, like dan komen. Saksikan terus ada video-video terbaru tiap harinya untuk Anda. Ditambah lagi dengan pelayanan yang sangat ramah dari penjualnya, membuat pelanggan sangat puas untuk menikmati jagung rebusnya yang panas dan berasap. Dari pantauan Sultraline, saat menikmati PJR-nya di salah satu warung tenda, dapat memastikan ada ratusan PJR yang tersebar di daerah itu. Tempatnya yang ada di pinggir jalan dengan suasana lampu yang terang benderang. Apalagi ketika kita melihat dari jauh, lampu balon berbaris dengan kepulan asap dari panci para penjual. Menurut penjual yang ditemui, Ibu Susi, pengelola warung PJR Marisa menuturkan, sudah 3 tahun menjual jagung rebus dan penghasilannya cukup lumayan. Bisa bangun rumah dan bisa gaji karyawan yang jumlahnya 2 orang. Semua masih status pelajar. Mereka masuk ketika sudah pulang sekolah dan pulang jam 11 malam karena karyawan warga di sini juga. Adapun gaji yang dia beri perharinya Rp30.000. Adapun hari-hari yang ramai seperti Sabtu, Minggu itu bisa didapat jutaan per hari. Tapi kalau hari biasa seperti Senin dan lainnya, itu hanya ratusan ribu rupiah saja. Dan ketika sudah jam 10 atau 11 malam, rata-rata PJR sudah tutup. 3 tahun. 3 tahun. Awalnya Mbak kerja di mana? Di rumah. Saya buka terus di rumah. Terus? Tapi karena banyak yang buka juga, jadi saya pindah saya ke sini. Udah 3 tahun. Selama jual jagung rebus, penghasilannya seperti apa? Ya lumayan, bisa berbagi rumah, bisa kasih sekolah anak. Setiap hari dapat berapa? Tergantung pembeli kalau rame. Kalau hari Senin sampai hari Jumat, paling rata-rata 400 lah per hari. Sampai jam Kalau berapa? hari Sabtu Minggu itu agak banyak, bisa dapat 800, Satu bahkan hari? 1 juta. Mulai jam berapa? Mulai jam 8 pagi 8 pagi sampai jam 12, kadang jam 12 malam. 12 malam. Jaga jual di sini berapa orang? Kalau di sini kadang kalau pakai anak buah itu 2 orang. Oh, ada anak buahnya. Iya. Terus kita, berarti 3 kelola. Kalau anak buahnya masuk jam berapa? Kalau anak buah itu masuk kan rata-rata kita ambil anak sekolah. Oh, anak sekolah. Sudah pulang dari sekolah, baru masuk. Begitu. Datang jam 1, pulangnya jam 9 malam. Begitu. Seterusnya Anda. Ah, gitu. Dikasih gaji berapa anak yang Per hari. karyawannya?
per hari. Per hari ya? Dan kita kasih per hari 30.000 Per orang. Oh, terus karyanya tinggal di mana? karyawan orang sini juga tinggal di bagian sana, nggak Jadi- jauh dari sini. 3 biji 10.000 3 biji 10.000. Yang apa itu? sama rata. Sama rata. Lain halnya, Nini karyawan PJR yang sudah 4 bulan bekerja, namun dia berpindah-pindah tempat. Sekarang di PJR Anggi milik tantenya. Dia bercerita bekerja sambil sekolah, kebetulan masih libur, artinya belajar secara online. Olehnya itu, ia sempatkan isi dengan bekerja. Apalagi kerjanya santai dan penghasilan sebulan lumayan buatnya. Ini masih sekolah ya? Kelas berapa? Oke, jual jagung udah berapa tahun? Suka pindah-pindah. Kalau di sini 4 bulan. Oh, udah. Oh, 4 bulan jual jagungnya. Kenapa tertarik jual jagung sambil sekolah? Ya karena lagi libur. Oh, gitu. Jadi kerja. Jadi kalau udah sekolah, udah berhenti? Atau enggak? Tetap? Mas, Oh, gitu pas ya? jam 12 ya. Oh, jadi ini usahanya tante ya? Gimana rasanya jual jagung di pinggir jalan? Seru. Daripada nggak ada di pinggir. Sementara itu, salah satu pengunjung yang sempat ditemui, Ibu Yul, membeberkan bahwa sering singgah ketika ke Kendari atau pulang ke Kolaka. Soalnya nyaman dan sebagai tempat istirahat ketika melewati Pondi Daha. Bagus? Suka jagung ketan diperas ya? Pakai ini. Viewers Sutra lain, terima kasih sudah menyaksikan video kami hari ini. Dukung channel kami ya. Caranya, share video ini ke media sosial viewer. Terima kasih sudah ikut mendukung channel kami. Dari Kompleks Blok M Bende, jurnalis Sutra Lain Sri mengabarkan untuk Anda.